Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NCT Nice Content Today HMPS KPI. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Ridwan dari anggota DPN. Kali ini kami bersama Ketua Pawascam Pondok Melati, yaitu Ibu Sri Hini Indrawati Hesa. Selamat datang, Bu. Selamat datang. Terima Gimana, Bu? kasih. Iya. Gimana, Bu, kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih sekali ya kalau bisa diundang ke acara di sini. Tadi gimana, Bu, di perjalanan? Alhamdulillah hari ini tadinya kan kita mau ketemu besok ya, tapi ternyata alhamdulillah hari ini kita dari rumah tadi lancar. Terus oke. Jadi gini, Bu, kami awam banget nih, Bu, terkait Bawaslu dan Pawascam. Dan saya juga baru pertama kalinya ikut pemilihan di tahun ini. Apa sih peranan Pawascam dalam pemiluan tahun ini? Kaitannya dengan Panwascam, kalau penyelenggara pemilu itu kan ada dua, satu KPU, ada tiga, satu KPU, dua Bawaslu, tiga DPKK. Kebetulan saya tahun ini itu di Panwascam. Jadi tingkatan dari Bawaslu itu kalau untuk dari yang atas itu Bawaslu RI untuk masa jabatan 5 tahun. Kemudian Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota, dan untuk kalau kecamatannya yang dinamakan dengan Panwascam, Panitia Pengawas Kecamatan. Kalau dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kota itu kan bukan ad hoc ya, jadi per 5 tahun. Kalau Panwascam itu badan ad hoc, jadi diadakannya itu tatkala ada pemilu saja. Gitu. Divisi apa saja sih, Bu, yang ada di Pawascam? Untuk Panwascam sendiri itu ada 3 divisi. Satu divisi SDM, sumber daya manusia, kedua divisi B2HM, B2HM, dan ketiga itu divisi penindakan. Untuk di Panwascam sendiri itu kalau dulu ketua itu bebas, tapi kalau untuk tahun ini ketua itu sekaligus membawahi divisi sumber daya manusia. Dan apakah Pawascam itu merupakan tugas yang tetap sih, atau tidak, Bu, atau ada gilirannya? Kalau Panwascam seperti saya katakan tadi ya, itu badan ad hoc. Jadi ketika kita kan pemilu itu 5 tahun sekali ya. Nah, ketika akan diadakannya pemilu, maka dibentuklah Panwascam. Nanti setelah pemilu selesai, Panwascam itu akan dibubarkan. Jadi kita hanya badan ad hoc saja. Berarti cuma per 5 tahun lah ya. Betul. Terus habis itu diganti oleh generasi-generasi selanjutnya. Ya, nextnya nanti mungkin Mas Zaki gitu kan. Apa bedanya Bawaslu dan sama KPU? Seperti yang tadi saya katakan bahwa penyelenggara pemilu itu ada 3, diantaranya Bawaslu dan KPU. Kalau KPU itu yang menyelenggarakan, jadi yang mulai dari logistik, penyiapan logistiknya untuk peserta pemilunya, pendaftarannya itu yang ngurusin KPU. Gitu. Kalau Bawaslu itu pengawas pemilu. Jadi apakah pemilu itu benar-benar jujur apa tidak, itu tugas dari Bawaslu. Untuk adanya kecurangan, pelanggaran itu Bawaslu itu mengawasi jalannya pemilu supaya pemilu itu yang ada di Indonesia ini kan 5 tahun sekali ya, itu bisa terlaksana dengan tertib, lancar, dan hasilnya pun sesuai dengan keinginan dari masyarakat, tidak ada kecurangan. Pelanggaran apa ya, Bu, kalau yang saya boleh tahu kayak di pemilihan ini? Kalau pemilu itu banyak ya pelanggaran.
untuk dari kayak tahapan saja kan, tahapan pemilu, pelanggaran-pelanggaran itu yang sering kita dengarkan politik uang, ya kan, terus lagi star kampanye, terus pembagian ya itu yang politik uang ya, pembagian menjanjikan sesuatu, itu kan juga termasuk pelanggaran. Jadi berarti tidak boleh ya, tidak membolehkan atau seperti apanya gitu. Yang membolehkan itu seperti apanya? Kalau untuk politik uang itu kan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu kan diatur bahwasanya kalau kita untuk dalam kampanye itu misalkan berbentuk suatu barang itu nominalnya harus tidak lebih dari 100.000 gitu. Itu pun ada ketentuan-ketentuannya dalam kampanye itu, yang boleh itu barang apa saja gitu, alat-alat kampanye itu apa saja, jadi gitu. Jadi kalau misalkan Mas Saki nanti saatnya sudah terjadi kampanye ya, nanti kan kampanye kan 28 November, kalau sekarang kan belum ada. Nah itu kok menemukan gitu, misalkan Mas Saki kan sudah boleh memilih ya, nah sudah hak punya suara nih, kamu pilih saya aja nih, nih kamu nanti saya kasih apa, kamu butuh apa. Nah kalau misalkan seperti itu berarti kan sudah termasuk pelanggaran nih kan, itu. Jadi adanya ajakan yang pilih saya gitu, itu kalau sebelum kampanye itu sudah pelanggaran ya, jadi di luar kampanye. Kalau di kampanye kan memang ada ininya ya, kampanyenya sudah ada jadwal-jadwalnya nanti ada. Untuk kampanye ini akan diadakan apakah udah dimulai atau belum? Tanggal 28 November. Kalau sekarang tahapannya baru daftar calon tetap untuk legislatif. Berarti masih belum boleh ya Bu, kalau boleh untuk kedepannya. Yang baru boleh sosialisasi. Sosialisasi. Masih untuk kayak caleg-caleg ya Bu. Pengenalan. Pengenalan calegnya ya. Ini saya partai, misalkan partai A dengan nomor urut sekian, itu boleh. Tapi kalau belum tahapan ke kampanye itu tidak boleh mengajak nanti pilih saya nomor sekian, itu belum boleh. Apakah kalau misalnya yang bendera itu diperbolehkan nggak sih Bu? Kalau bendera boleh, boleh. Selagi masih bendera partai politik. Terus misalkan namanya sosialisasi ya, misalkan Mas Yaki nih mau jadi caleg, kan otomatis harus disosialisasikan kan. Kalau tidak disosialisasikan orang nggak bakalan tahu Mas Yaki akan menjadi caleg gitu. Jadi foto Mas Yaki boleh, nomor urut boleh, asal jangan kan ada kayak tusukan paku ya. Nah itu sebetulnya itu tidak boleh, tapi kan sekarang banyak ya, itu legislatif, caleg-caleg yang pada bandel. Berarti tunggu sampai tanggal 28 baru diperbolehkan. Iya. Jadi saya nih peranan mahasiswa ikut serta mensukseskan pemilu 2024 itu gimana sih Bu? Nah ini sebenarnya kita lebih mengharapkan peran mahasiswa, peran generasi Z ya sekarang ya, itu yang nantinya akan menjadi penerus bangsa. Jadi peran aktif mereka, kita mengharapkan mahasiswa itu lebih peduli. Kadang banyak mahasiswa itu ditanya pemilu aja ogah-ogahan, ditanya kapan akan ada pemilu. Mas Yaki tahu nggak pemilu tuh mau kapan? Tanggal berapanya? Nggak tahu. Nah, Mas Yaki sendiri nggak tahu kan pemilunya itu kapan. Pemilu dilakukan kan 5 tahun sekali. Nah, kebetulan untuk tahun 2024 ini jangan lupa nih tanggal 14 Februari, tahunnya hari 14 hari
Valentine. Nah, kan kalau generasi muda sekarang kan lebih mengenal Valentine. Padahal ada momen penting, momen bangsa ini untuk menentukan 5 tahun ke depan, memilih presiden, memilih wakil presiden, memilih DPR, DPRD kan gitu. Jadi maka dari itu kita juga dari Panwas, dari Bawaslu juga sering mengadakan sosialisasi ke mahasiswa, ke pelajar-pelajar yang sudah mempunyai hak pilih, kan 17 tahun ke atas kan sudah punya hak pilih ya, memberikan informasi-informasi pentingnya pemilu. Jadi kepedulian mereka itu sangat-sangat kami harapkan gitu. Karena siapa tahu 20 tahun yang akan datang Mas Saki nyalon DPR kan, siapa tahu kan, kita juga kan nggak tahu gitu. PTPS itu apa ya? Nah ini kemarin kita juga sudah mengadakan sosialisasi itu dengan kemarin kita kebetulan di Universitas Pancasakti, kaitannya kita kan di Pondok Melati, itu kita telah menyelenggarakan sosialisasi partisipatif yang nantinya kita harapkan dari mereka-mereka bisa ikut berperan aktif. Nah, mungkin dari mahasiswa Asafia sendiri juga kan ini letaknya kebetulan Pondok Gede ya. Nah, nanti yang punya KTP Pondok Gede itu bisa berperan aktif di pengawasan TPS, karena untuk PTPS itu kita sangat-sangat butuh banyak, karena dalam satu kelurahan itu di Kecamatan Pondok Melati sendiri bisa ada yang sampai 178 TPS. Nah, setiap TPS dibutuhkan 1 orang, berarti dalam satu kelurahan butuh 178 TPS. Kalau dalam satu kecamatan ada 4 kelurahan, otomatis kan bisa dikalikan sendiri. Nah, disitulah nanti saya harapkan teman-teman mahasiswa mari berperan aktif, dimulai dari bawah, dari pengawas TPS gitu. Kira-kira persyaratan ikut serta PTSP PTPS. PTPS ada nggak Bu? Dan kira-kira ada batasan usia nggak di umur berapa gitu Bu? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu untuk syarat menjadi pengawas TPS itu usia minimal 21 tahun. Itu ya. Namun karena kebutuhan TPS itu tidak sedikit, jika tidak memenuhi quorum usia 21 tahun itu, nanti kita bisa plenokan di bawah, jadi di atas 17 tahun. Karena kenapa 17 tahun? Karena yang punya hak pilih itu kan di usia 17 tahun. Jadi bisa lebih muda lagi gitu ya. Tetapi diutamakan kalau memang sudah 21 tahun itu sudah cukup, berarti tidak boleh kurang dari 21 tahun. Hanya kalau 21 tahun tidak memenuhi kuota kan susah nih, butuh banyak orang. Pasti, karena dalam pemilu besok bukan hanya kita saja, pengawas TPS saja yang butuh orang. Dari PPK itu butuh untuk di kalau di TPS itu ada KPPS, itu kan ada yang bagian-bagian untuk TPS sendiri itu butuh sekitar 7 orang satu TPS untuk KPU ya. KPU. Penyelenggaranya ya itu butuh 7 orang. Kalau Panwasam dalam satu TPS 1, cuman kan dalam satu kelurahan berapa TPS? Ada batas umurnya nggak Bu? Misalnya dari 21 sampai berapa tahun gitu loh biasanya kan? Kalau batas umuran sih minimal 21 tahun, tapi maksimalnya kita nggak ditentukan. Cuman kita juga pasti akan melihat kondisi kesehatan. Karena tugas pengawas juga kan tidak
dikatakan ringan juga tidak, dikatakan berat juga tidak, karena nanti kita akan mengawal dari mulai TPS itu dari mulai dibukanya TPS sampai dengan pleno ditetapkannya, dihitung suara yang masing-masing TPS itu. Berarti ini apa? Untuk kesehatannya atau ada ujiannya gitu Bu? Kalau untuk PTPS itu ya standar aja sih, nggak ada yang spesifik kayak calon presiden ada tes kesehatan dan lain Iya, sebagainya. misalkan ada kali aja kan orang berpikir oh TPS ntar ada ininya ujiannya. Kalau untuk di TPS mungkin kita tes wawancara, hanya tes wawancara saja. Nanti pertimbangannya juga kan dilihat dari satu usia, karena kita tidak boleh melanggar undang-undang ya. Nanti tiba-tiba 21, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun, itu nggak boleh gitu kan. Itu untuk kesehatan mungkin ya nanti dalam wawancara pasti kita juga akan lihat lah ya. Pasti misalkan nih ada kakek-kakek daftar, mungkin semangatnya tapi kan kita juga kan memikirkan nantinya kalau terjadi sesuatu bagaimana gitu. Terima kasih Bang untuk episode kali ini. Kita telah mendengarkan wawasan berharga dari Ibu Sri Hini Indrawati Hesa. Undang-undang kepemiluan diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ambil. Terima kasih buat kenang-kenangan ya. Dapat baju.